Senang kita boleh bersama-sama kembali hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Ada banyak hal yang kadang-kadang semua berubah secara mendadak. Pagi hari cerah, tiba-tiba 1-2 jam kemudian hujan dengan sangat deras. Nah, ada banyak peristiwa dalam kehidupan ini yang kita di luar kendali kita, tapi ada yang kita bisa kendalikan. Nah, hari ini kita akan mau belajar sesuatu Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan ini, bahwa kita yang harus belajar untuk memutuskan sesuatu. Ya, kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, kita tidak bisa mengendalikan cara orang lain memperlakukan kita, itu dia, dan itu mereka, dan kita tidak bisa kendalikan. Nah, dalam hidup ini saya kasih contoh perumpamaan seperti ini. Hidup ini seperti gelas ini. Seringkali ada orang-orang yang kita juga nggak tahu kenapa, kita juga nggak ngerti kok bisa ya dia tuh kadang-kadang mencoret gitu loh. Sesuatu dalam hidup kita dia coret. Kita sudah kasih tahu dia tetap dia coret. Kadang-kadang ada di luar kendali kita, orang ini mencoret hidup kita. Kita jengkel, kita marah, kok aku sudah baik dengan kamu, kenapa kamu masih berlaku seperti itu? Aku sudah lakukan yang baik kepada kamu, kok kamu coret hidupku, kok kamu balas dengan yang tidak baik? Aku sudah lakukan ini, dia coret lagi, itu hak orang lain. Kita tidak bisa pegang kendali ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita sudah melakukan banyak hal yang baik, tapi ternyata orang lain mencoret hidup kita. Bisa saja itu suami, istri, orang tua, anak, atau bisa siapa saja. Bahkan mungkin pemimpin rohani kita bisa lakukan. Dia coret. Bahkan mungkin keadaannya yang lebih besar lagi. Dia sepertinya, waduh kok bisa ya dia coret. Sekarang kita mau melarang tidak bisa. Kenapa? Karena ini orang lain. Dia yang melakukan. Dan itu tidak di bawah kendali kita. Tapi pilihannya itu ada sama kita. Kita mau membiarkan coretan ini ada, atau kita mau mengambil keputusan, mau menghapusnya. Bisakah kita hapus? Bisa. Saya mempelajari dari pengalaman, kemudian saya juga pelajari bahwa ternyata daripada kita memperhatikan coretan-coretan orang lain itu kalau kita perhatikan terus coretan-coretannya yang makin lama makin banyak, makin lama makin besar. Kalau kita terus memperhatikan coretannya, maka kita tidak akan bisa menghapus. Kalau kita sibuk memperhatikan terus coretan ini, maka kita akan lupa untuk menghapusnya. Satu tindakan yang baik adalah putuskan untuk menghapusnya. Kalau kita hapus coretan ini, maka hidup kita akan baik. Sekarang pilihan ada sama kita. Kita membiarkan coretan ini tetap ada, atau kita menghapus. Tapi saya mendorong kita untuk menghapusnya. Engkau tidak bisa larang orang lain mencoret hidupmu. Engkau tidak bisa larang. Engkau tidak bisa kendalikan orang lain mengecewakan engkau, menyakitkan hatimu. Engkau tidak bisa larang. Itu dia. Itu pikirannya. Itu perbuatannya. Dan engkau tidak bisa larang. Itu di luar kendalimu. Tapi hidup ini ada dalam kendalimu. Menghapus itu dalam kendalimu. Engkau bisa hapus. Bisa, kalau engkau mau. Tapi kalau engkau biarkan terus coretan ini, maka di lama-lama coretan ini akan makin penuh, makin tebal, dan kemudian hidup akan makin besar. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita. Sendiriankah kita menghadapi ini? Tidak. Tuhan sudah pernah berbuat. Ada banyak coretan dalam hidupmu yang membuat engkau harus masuk ke dalam neraka,
kematian yang kekal. Tapi Tuhan katakan begini, aku tanggung semua di kayu salib. Darahku menyucikan dosamu. Kalau dosa kita bisa dihapus oleh Tuhan, dikatakan sekalipun merah seperti kirmizi, akan dibuat putih oleh Tuhan. Dihapus dosa kita. Kalau Tuhan pernah lakukan itu, engkau tidak sendirian. Tuhan ada sama-sama dengan kita. Dia akan menolong kita, dia akan memampukan kita untuk menghapus coretan itu. Orang lain mau coret lagi, silakan. Dia mau coret lagi, silakan. Apa saja dia mau coret terus, dia mau hancurkan hidupmu, itu dia, silakan. Tapi kita hapus saja, maka dia akan bersih lagi. Hapus saja, maka dia akan bersih lagi. Hapus saja. Engkau tidak sendirian, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Mampukah kita? Bisa. Karena Tuhan sudah memberikan teladan, Dia memberikan contoh. Kalau Dia bisa lakukan, kita juga bisa lakukan. Bukankah yang lalu kita pernah melakukan ini? Kita pernah mencoba menghapus dan ternyata bisa. Kenapa engkau tidak hapus lagi? Jangan biarkan coretan yang dibuat oleh orang lain ada dalam hidupmu, karena itu akan merusak dan menghancurkan. Biarlah hidup kita tetap bersih. Kenapa? Karena kita menghapus coretan itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.